Yao Zong terlihat seperti ini. Saya khawatir saya belum cukup istirahat untuk waktu yang singkat. Pada saat boneka di hatinya dilepaskan, bahkan jika kekuatan rohnya lebih kuat, kelelahan akhirnya tersapu. Orang bodoh ini, melihat berat obat yang tertidur dalam waktu singkat, Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di atas taman obat, pembangkit tenaga suci yang menjaga taman obat melihat ini, tetapi juga diam-diam menarik pandangan mereka, sama sekali tidak mengganggu. Kadang-kadang, pandangan ke arah mata Qin Yichen penuh dengan rasa hormat. Pria yang terlihat lebih muda ini, bahkan Yao Zong memperlakukannya dengan sopan. Bahkan, penatua Yao Zong dapat menghancurkan hatinya dan banyak hubungannya dengan dia. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga suci yang awalnya mencegat Qin Yichen dipenuhi dengan gangguan. Jika mereka tidak mengabaikan yang terakhir, mereka masih bisa mendapatkan bantuannya. Yao Zong tidur seharian penuh. Dengan tubuh gemetar, matanya terbuka perlahan. Dalam obat yang segera datang, berat obat itu melihat ke arah tangannya sendiri. Ketika dia melihat 3 pil masih tergeletak di telapak tangannya, dia menghela nafas lega. Sepertinya dia tidak bermimpi sama sekali. Saat ini, mata Yao Zong juga melihat ke arah Qin Yichen yang sedang duduk diam di luar gubuk yang runtuh. Penatua obat, selamat. Qin Yichen sedikit tersenyum, berkata. Berkat bantuan Tuan, kalau tidak saya khawatir saya akan menghabiskan seluruh hidup saya, itu akan sulit. Yao Zong menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata dengan emosi. 10.000 ramuan generik adalah hal baru yang orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya, dan kesulitan yang terlibat dapat dibayangkan. Obat yang telah diteliti dengan konsentrasi tinggi mungkin belum pernah mendengar nama kamar dagang Feile, dan dia belum tahu bahwa ramuan ini telah muncul di 10.000 benua. Tuan, jenis ramuan obat yang Anda berikan kepada saya adalah, segera, berat obat itu sedikit bersemangat untuk bertanya. Dia merasa bahwa jenis ramuan obat adalah hal terpenting dalam memurnikan senyawa dan rumput beku. Qin Yichen terkekeh, menunjuk ke sebuah kotak penuh rumput layu di sebelahnya, berkata. Melihat ini, Yao Zong dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil frostweed. Namun, bahkan dengan pengalamannya, dia sangat tidak terbiasa dengan ramuan obat ini. Ramuan obat netral semacam ini yang dapat memadukan cairan obat yang rumit itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tuan, permisi, saya tidak tahu apakah saya bisa meninggalkan tanaman obat untuk ditanam. Yao Zong terbatuk dan bertanya dengan nakal, melihat kulitnya yang agak merah. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, ramuan obat semacam ini hanya bisa ditanam di tempat asing di keluargaku. Mendengar ini, mata Yao Zong berkilat kecewa. Namun, jika penatua perlu terus mempelajari resep obatnya, saya dapat memberi Anda beberapa. Qin Yichen berhenti, atau rot. Tuan Multisie. Mendengar ini, sentuhan kejutan muncul di permukaan obat. Baginya, tidak ada yang lebih menarik selain bisa menciptakan resep obat baru. Saya masih belum tahu nama Tuan, dan saya tidak tahu apakah ada obat yang bisa membantu Anda. Berhenti, obat itu bertanya ragu-ragu. Dia bukan orang bodoh. Siapa di dunia ini yang akan membantunya tanpa ragu? Panggil aku Qin. Qin Yichen mengangguk, yang hendak berbicara, dan tiba-tiba mendengar angin kencang di langit. Segera, dia mengerutkan kening. Tatapannya juga melihat dengan suara angin kencang. Di sana, seekor elang raksasa di langit yang jauh. Kecepatan yang sangat cepat ini melesat ke sini. Yao Xi, kenapa gadis ini ada di sini? Melihat elang raksasa itu, mata Yao Zong juga sedikit terpana. Paman ketiga. Begitu elang raksasa mendarat, bayangan indah menyapu dari atas, dan suara duka juga terdengar. Wanita ini terlihat seperti berusia 24 tahun, dengan garis-garis kuali emas kecil di ujung lengannya, membuktikan bahwa dia adalah seorang apoteker terkemuka. Tidak sulit untuk melihat gelombang yang dipancarkan secara samar-samar dari tubuhnya, dan kekuatan rohnya telah mencapai tingkat puncak-puncak. Kekuatan roh ini, jika ditempatkan di ras manusia, pasti merupakan permata di tanah suci. Namun, Qin Yichen tahu bahwa di antara klan narkoba, wanita ini seharusnya hanya dianggap sebagai kelas menengah ke atas. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah kekuatan rohnya agak lamban, seolah-olah belum pulih setelah dipukul dengan keras. Wajahnya yang cantik, yang terlihat seperti kecantikan yang menangis, terlihat sedikit pucat pasi, dan bibir merahnya yang terluka membuat orang merasa kasihan. Yao Xi, apa yang terjadi? Obat berat mengerutkan kening, bertanya dengan sungguh-sungguh. Paman ketiga, cepat orang Hui. Mereka mengadakan konferensi farmakope, dan mereka akan memberhentikanmu dari penatua. Jika Yao Xi sama sekali tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya, wajah cantik itu penuh dengan tangisan cemas. Apa yang terjadi dengan lukamu? Siapa yang membuatnya? Tanda seru. Mata Yao Zong memancarkan hawa dingin yang bergetar, dan suaranya sangat suram. Paman ketiga, di bawah teriakan ini, tubuh kesayangan Yao Xi bergidik. Saat ini, dia baru menyadari bahwa dia tampaknya memiliki sedikit lebih banyak pesona pada paman ketiga ini. Pesona semacam itu hanya dirasakan oleh penatua suci.
Apakah paman ketiga akhirnya berhasil menerobos? Jangan khawatir, bicaralah pelan-pelan. Qin Yichen juga terkekeh, dan ketika dia membalikkan tangannya, sebuah ramuan muncul di telapak tangannya. Ayo, keluarkan ini. Jika spirit power jatuh ke dalam kegelapan, akan sulit bagimu untuk menerobos di masa depan. Melihat pemuda aneh di depan matanya, daya tarik melintas di mata indah Yaoxi, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah ramuan di tangan pemuda ini memancarkan kesegaran dan wangi. Ini, Tuan Qin, biarkan kamu makan apa yang kamu makan. Obat berat mengangguk, berkata. Mendengar nama Yao Zong untuk Qin Yichen, mata Yaoxi menunjukkan warna yang luar biasa. Keanehan obat berat terkenal di kalangan klan obat. Bahkan di hadapan tetua suci di klan, wajahnya tidak akan memiliki rasa hormat yang setengah-setengah. Dan ketika dia berbicara dan melihat pemuda yang terlihat lebih muda dari dirinya ini, Simu jelas bisa merasakan rasa hormat secara umum kepada para tetua. Setelah sedikit pingsan, Yaoxi-nya menggigit sedikit, dan dia tidak ragu lagi. Dia mengambil ramuan di tangan Qin Yichen dan mengambilnya secara lisan. Tepat sebelum dia dilayani, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah. Segera, dia duduk dengan tenang di tanah dan memulai seni roh apoteker. Dan melihat kulit Yaoxi yang berangsur-angsur menjadi sedikit kemerahan, ada pancaran samar di kedalaman mata Yao yang berat.